If we lose this battle, that's the end of the world as we know it. How? They don't have the intelligence to use such tools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan film Planet of the Apes yang keempat, berjudul Conquest of the Planet of the Apes, dirilis pada tahun 1972. Untuk yang belum menonton alur video pertama, kedua, dan ketiga, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar lebih nyambung dengan jalan ceritanya, karena film ini saling terhubung dan saling berkaitan. Jadi di ending film ketiga, Zira, Cornelius, dan bayinya telah tewas ditembak, karena kera cerdas dianggap berbahaya bagi masa depan umat manusia. Tapi beberapa bulan kemudian, di sirkus Armando, seekor bayi simpanse memanggil-manggil mama. Yang ternyata simpanse kecil itu adalah bayi Zira dan Cornelius yang telah ia tukarkan sesaat sebelum mereka pergi dari sirkus tersebut. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1991. Pada masa itu telah terjadi kepunahan pada spesies anjing dan kucing. Hal itu disebabkan oleh sebuah wabah penyakit yang dibawa oleh astronot setelah pulang dari luar angkasa. Wabah tersebut hanya menyakiti anjing dan kucing, sedangkan manusia dan kera tidak berpengaruh. Sebagai gantinya, manusia menjadikan kera sebagai hewan peliharaan. Seiring berjalannya waktu, kera semakin cerdas dan bisa meniru perbuatan manusia, seperti berbelanja, menyapu, bahkan ada yang bekerja di perkantoran. Pada awalnya, para kera itu memang dijadikan hewan peliharaan. Tapi karena sifat serakah sebagian manusia, mereka melatih para kera itu untuk dijadikan budak pekerja tanpa harus membayar mereka. Karena itulah para kera banyak berkeliaran di tempat umum. Hal ini benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Zira dan Cornelius di film sebelumnya. Pada hari itu, untuk pertama kalinya Armando membawa Caesar ke kota. Caesar adalah anak dari Zira dan Cornelius, yaitu pasangan kera cerdas yang berasal dari masa depan. Armando mengingatkan tidak ada yang boleh mengetahui jati diri Caesar, karena keberadaannya dianggap ancaman bagi peradaban manusia. Mereka menyebarkan undangan acara sirkus mereka. Di sana Caesar melihat spesiesnya diperlakukan sebagai budak, bukan sebagai hewan peliharaan. Caesar semakin emosi saat ia melihat penjaga menghukum seekor simpanse betina karena hal sepele. Dia dihukum sebab ia ketiduran di tempat umum karena dia sudah kelelahan. Go. Go. You go. Lalu hal yang sangat dilarang adalah terjadinya kerumunan kera. Para penjaga akan segera membubarkan mereka. Mereka takut kalau para kera itu membentuk sebuah organisasi yang nantinya menjadi awal kebangkitan bangsa kera. Tanpa sengaja Caesar bertemu seekor kera betina bernama Lisa. Saat mereka berkeliling, lagi-lagi Caesar melihat bagaimana manusia memperlakukan para kera. Jika mereka melakukan kesalahan, majikannya tidak segan-segan memukulnya. Armando segera menenangkan Caesar agar tidak terpancing emosi. Di sisi lain ada demo buruh di depan kantor pemerintahan. Keputusan manusia mempekerjakan para kera mempersulit manusia itu sendiri untuk mencari pekerjaan. Dan banyak juga yang kehilangan pekerjaan karena telah digantikan oleh para kera. Tiba-tiba terjadi keributan di tempat itu. Seekor kera menjadi stres karena didekati banyak orang. Ia berusaha melepaskan diri, namun petugas itu malah memukulnya. Seorang asisten gubernur bernama McDonald menghentikan aksi tersebut. Ia adalah salah satu orang yang tidak suka kalau para kera diperlakukan dengan kasar. Dan kemudian petugas itu membiusnya agar tenang. Melihat itu Caesar menjadi emosi, lalu meneriaki petugas tersebut. Petugas itu langsung mendatangi Armando dan bertanya apakah keranya yang mengatakannya. Tapi Armando mengatakan kalau itu suara dia, namun beberapa orang yang ada di sana bilang kalau keranya lah yang berteriak. Armando kemudian menirukan suara Caesar, tapi petugas itu tetap tidak mempercayainya. It's right. The ape spoke. That's right.
mistaken. I admit my... Dan tiba-tiba Kera yang dibawa oleh petugas tadi sadar dan kembali membuat keributan. Caesar memanfaatkan kejadian itu untuk kabur dari sana. Armando pun menyusul Caesar dan menemukannya di sebuah tempat. I'm sorry. I was so angry. Caesar meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Namun yang jadi masalah adalah kejadian tersebut membuat polisi akan mencari Armando. Tidak mau membahayakan Caesar, Armando berencana untuk menyerahkan diri agar para polisi tidak mencurigai mereka. Armando meminta Caesar untuk menunggu sampai malam. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun jika polisi menahannya, Armando meminta Caesar untuk pergi ke pelabuhan. Di sana ada banyak kera yang baru saja didatangkan dari negara lain. Armando pun menyuruh Caesar untuk membuka pakaiannya, karena para kera yang baru didatangkan tidak memakai pakaian. Caesar tidak ingin berpisah, namun Armando mengatakan ia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah itu Armando pergi melapor ke kantor polisi. Kejadian yang dialami Armando ternyata dianggap serius oleh pemerintah dan ia pun diminta langsung menghadap gubernur. Gubernur menaruh curiga apakah waktu itu mereka menembak bayi simpanse yang salah. Bisa saja kera cerdas itu menukarnya di sebuah sirkus atau kebun binatang. Ditambah lagi Armando sudah lama mengadakan pertunjukan sirkus. Sirkusnya sudah ada sebelum kera cerdas pertama kali datang ke bumi. Armando tetap menyangkal dan mengatakan kalau simpansenya tidak bisa berbicara. Namun gubernur memperingatkannya bahwa keberadaan kera cerdas itu adalah ancaman nyata bagi manusia. Gubernur juga menambahkan ada banyak sekali laporan tentang kera yang mencoba kabur bahkan melawan majikannya. Namun McDonald memiliki pendapat lain. Para kera itu tidak akan agresif jika manusia tidak memprovokasinya terlebih dahulu. Lalu gubernur pun meminta Armando untuk menyerahkan kera miliknya. Tapi Armando mengatakan kalau keranya hilang entah kemana. Karena itu, untuk sementara waktu Armando akan ditahan sampai keranya ditemukan. Lalu mereka akan melakukan interogasi kalau keranya bisa bicara atau tidak. Has your ape ever talked or shown any signs of being articulate in your prison? Sementara itu, Caesar menjadi gelisah karena Armando tidak kunjung menemuinya. Dia ingat perkataan Armando, dia pun pergi ke pelabuhan, di mana di sana banyak para kera lainnya. Caesar masuk ke sebuah kurungan, lalu bergabung bersama rombongan orang utan yang diimpor dari Indonesia. Tidak hanya itu, kera-kera dari negara lain juga banyak di sana. Petugas karantina melakukan pendataan kepada setiap kera seperti foto dan sidik jari. Sebelum sampai ke tangan konsumen, mereka wajib memiliki dokumen agar mudah dilakukan pengecekan saat terjadi masalah seperti keranya hilang atau melakukan tindak kriminal. Setelah itu, para kera dibawa ke pusat pelatihan. Di sana, petugas itu memperlakukan para kera dengan sangat kasar, bahkan sampai memukulnya. Para kera itu dipaksa mendengar kata tidak, agar mereka takut dengan kata tersebut. Di sisi lain, Armando yang sedang diinterogasi memperlihatkan foto Cornelius. Lalu petugas itu membandingkannya dengan foto brosur sirkusnya. Mereka berdua terlihat sangat mirip, karena itulah petugas curiga kalau Cornelius dan simpansenya adalah ayah dan anak. Keesokan harinya, Caesar dan kera lainnya dilatih untuk melakukan tugas sederhana manusia. Tidak hanya melakukan pelatihan, di tempat itu juga dilakukan perkembangbiakan para kera. Mereka akan memilih pejantan unggul untuk membuahi kera betina. Caesar yang terlihat lebih unggul terpilih untuk melakukannya. Dan ternyata kera betina itu adalah Lisa, yaitu seekor kera betina yang pernah ia temui sebelumnya. Setelah itu, beberapa kera yang terlihat pintar akan dilelang untuk mendapatkan harga tertinggi. Dan Caesar pun kembali terpilih untuk ditawarkan di acara lelang tersebut. Dan kebetulan acara lelang tersebut dihadiri oleh gubernur. Gubernur yang melihat tingkah Caesar yang tidak biasa, ia menyukainya lalu memutuskan untuk membelinya. 1,500 from Mr. McDonald for His Excellency Governor Brett. Going.
Setelah itu McDonald membawa Caesar ke ruangan gubernur. Ia mulai diajari menuang sebuah minuman, namun Caesar masih mencoba menyembunyikan kepintarannya. Dan gubernur sedikit kecewa kenapa ia terlihat biasa saja. Padahal setiap hari, gubernur menerima laporan mengenai IQ Kera yang semakin hari semakin cerdas. Lalu gubernur mengambil sebuah buku dan membukanya secara acak dan menunjuk sebuah kata. Gubernur ingin Kera itu memilih namanya sendiri dan kata yang dipilih akan menjadi nama Kera tersebut. Caesar pun mulai membuka buku tersebut dan menunjuk sebuah kata yang bertuliskan Caesar. Gubernur tidak pernah menyangka kalau ia akan memiliki pelayan bernama Caesar, atau bisa diartikan dengan raja. Setelah itu McDonald membawa Caesar ke sebuah ruangan berkas agar ia bisa diajari beberapa pekerjaan dasar. Ternyata di sana Caesar bertemu dengan Lisa. Dan diketahui kalau Lisa sudah lama bekerja di kantor gubernur. Di sisi lain, petugas masih melakukan pemeriksaan kepada Armando. Ia akan dibebaskan, namun sebelum itu ia akan diberi pertanyaan terakhir dan disuruh untuk menandatangani suatu berkas. Yang ternyata petugas itu menggunakan alat tes kejujuran. Kalau berkata bohong, alat itu akan memberikan efek sakit yang luar biasa. Authenticator do. Makes people tell the truth. It's quite painless. Armando pun mulai gelisah. Ia memutuskan untuk melawan petugas tersebut. Lalu ia pun melompat keluar jendela dan Armando pun tewas seketika. Gubernur yang mengetahuinya menjadi marah. Ia yakin kalau Armando menyembunyikan sesuatu. Karena itu ia memutuskan untuk bunuh diri takut kebohongannya akan terungkap. Caesar yang berada di sana mendengar apa yang dikatakan oleh gubernur. Armando yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri, sosok manusia yang sudah merawatnya sejak bayi. Malam itu Caesar pergi keluar, ia menangis dan marah atas kejadian yang menimpa Armando. Keesokan harinya pusat informasi kota memberitahukan beberapa ekor kera berkumpul di sebuah bangunan kosong. Mereka adalah para kera yang tidak lagi diurus oleh majikannya. Para petugas pun segera menangkap kera yang tidak ada majikannya. Mereka khawatir para kera itu bisa membuat kekacauan dan menentang manusia. Sejak mendengar informasi tersebut, Caesar mendatangi mereka. Ia meminta para kera mengumpulkan berbagai macam benda yang bisa dijadikan senjata. Dan Caesar juga melatih mereka menggunakan benda-benda tersebut. Mereka akan menggunakan senjata itu untuk melawan manusia dengan tujuan membebaskan para kera dari perbudakan. Untuk melancarkan rencananya, setiap hari Caesar berkeliling kota. Ia mendatangi para kera yang sedang bekerja dan memberikan kode agar kera itu membuat kekacauan lalu bergabung dengannya. Di sebuah bangunan kosong yang tidak diketahui manusia, Caesar menampung para kera dan menjadikan gedung itu sebagai markas mereka. Sekarang Caesar sudah mulai berani bicara pada kera lainnya. Kera lainnya pun hanya menurut karena bagi mereka Caesar adalah pimpinan. Sementara itu gubernur masih belum mengetahui kalau Caesar adalah kera milik Armando. Ia pun masih mencari dengan melakukan pendataan ulang pada berkas-berkas mereka. Saat melakukan penyelidikan, tim penyidik menemukan keanehan. Ia menemukan sebuah catatan imigrasi di mana ada seekor simpanse yang diimpor dari Kalimantan, Indonesia. There are no chimpanzees in Borneo. 507I for Indonesia comprise 3 orangutans and 1... Mereka beranggapan tidak seharusnya simpanse itu berada dalam rombongan orang utan. Karena tidak ada simpanse di sana dan simpanse bukan kera dari Indonesia. Mereka pun segera menghubungi pihak imigrasi dan menanyakan kebenarannya. Pihak imigrasi pun segera melakukan pengecekan data, lalu memberitahu kalau simpanse tersebut telah terjual kepada gubernur. Gubernur pun sangat marah, ia meyakini kalau kera yang dibelinya itu adalah kera yang ia cari selama ini. Lalu gubernur pun menghubungi McDonald dan mengatakan kalau Caesar adalah kera yang mereka cari selama ini, dan memerintahkan McDonald untuk membawa Caesar untuk diinterogasi. Tanpa diduga McDonald berbohong, ia mengatakan kalau Caesar tidak berada di dekatnya dan mengatakan akan segera mencarinya. Lalu McDonald membawa Caesar pergi. Ia memiliki firasat tidak baik akan terjadi sesuatu kepada Caesar. McDonald pun berbicara sendiri, seandainya ada cara untuk berkomunikasi, mereka akan saling mengerti.
Dan tanpa diduga, Caesar menjawab perkataannya. I understand. McDonald pun dibuat terkejut. Ia tidak menyangka Kara yang selama ini bersamanya adalah Kara yang mereka cari. Bahkan selama ini McDonald meyakini kalau Kara tersebut telah mati 20 tahun yang lalu. Caesar kemudian berkata pada McDonald bahwa perilaku keji manusia terhadap Kara harus segera dihentikan. Bahwa yang para Kara inginkan hanyalah kebebasan. Caesar juga mengatakan tidak semua manusia itu jahat dan hanya sebagian kecil. Tiba-tiba McDonald mendengar ada suara langkah kaki mendekat. Lalu ia pun meminta Caesar untuk kabur dari sana. Para petugas bertanya pada McDonald, apakah ia sudah menemukan Caesar. McDonald mengatakan kalau ia belum menemukan dan ia masih mencarinya. Sementara Caesar yang mencoba untuk kabur, tanpa sengaja dilihat oleh penjaga di luar. Petugas itu mengejar lalu menangkapnya. Mereka lalu membawa Caesar menuju ruang interogasi. Di sana dia diletakkan di sebuah mesin listrik dan mereka akan menyentrumnya sampai Caesar berbicara. Dan pada akhirnya Caesar menyerah dan mengucapkan sebuah kata. Kemudian McDonald pergi dari sana. Tanpa ada yang curiga, ia pergi ke ruang kontrol kendali listrik. Diam-diam dia mematikan listrik pada alat tersebut. Meskipun masih menyala, tapi tidak ada aliran listrik yang tersalur pada mesin tersebut. Kemudian petugas disuruh untuk menyentrum Caesar hingga tewas. Petugas pun mulai menaiki tegangan listrik, namun sepertinya jarum pada tegangan listrik masih menunjuk angka 0 dan petugas itu pun tidak menyadarinya. Sementara Caesar yang menyadari hal tersebut lalu berpura-pura kesakitan. He's dead. Good. Gubernurnya menyangka kalau Caesar sudah tewas, mereka pun pergi dari sana. Sementara itu Caesar mencoba menyerang petugas yang masih membereskan peralatannya. Setelah itu Caesar kabur dari sana lalu kembali ke markasnya. Di sana Caesar mengatakan bahwa sudah waktunya untuk melakukan perlawanan kepada manusia. Di malam itu juga Caesar dan rombongannya menuju pusat pelatihan Kara untuk melakukan penyerbuan. Para Kara berhasil mengambil alih tempat tersebut karena para petugas di sana kalah jumlah dan dengan mudah dapat dikalahkan. Di sisi lain, gubernur mendapat laporan kalau pusat pelatihan Kara sudah lumpuh dan telah dikuasai oleh bangsa Kara. Lalu gubernur menghimbau warga kota untuk tetap di rumah selagi kondisi belum kondusif. Sekarang para Kara itu menuju kantor pemerintahan. Namun aksi mereka dihadang oleh tentara dan beberapa dari Kara itu tidak selamat dari tembakan. Karena Kara itu sangat banyak, mereka berhasil mengalahkan para tentara dan para Kara itu juga merebut senjata mereka. Para Kara itu kembali melanjutkan perjalanan ke kantor gubernur. Tapi lagi-lagi mereka dihadang oleh petugas yang berjaga. Para petugas meminta Caesar dan pasukannya untuk mundur, kalau tidak para petugas akan menembak mereka. Ready? Caesar dan para Kara lainnya tidak takut, bahkan beberapa Kara sudah mengendap-endap lalu melemparkan molotov yang menghalangi pandangan para petugas. Fire! Tidak hanya itu, para Kara juga berhasil masuk ke gudang senjata. Mereka menggunakannya untuk melawan para tentara. Dan keadaan pun semakin rusuh yang membuat tentara militer semakin kewalahan. Sementara itu Caesar dan beberapa gorila mulai masuk ke gedung pemerintahan untuk mencari gubernur. Sementara itu gubernur menyuruh pasukan tentara mundur untuk menjaga kantor pemerintahan. Namun Caesar dan rombongannya sudah sampai di sana. Mereka berusaha membobol pintu besi ruangan tersebut. How? How? They don't have the intelligence to use such tools! If we lose this battle, that's the end of the world as we know it! Gubernur pun menjadi panik. Jika mereka tidak bisa mengatasi kekacauan ini, maka bumi akan menjadi planet Kara. Dan akhirnya para Kara itu berhasil masuk dan menyerang semua yang ada di sana. Lalu Caesar meluapkan kemarahannya atas perbuatan manusia kepada para Kara. Bukannya mau berdamai,
Gubernur yang sangat membenci kera itu malah memprovokasi mereka. From the dogs and cats you and your kind used to love. Caesar pun semakin marah, lalu menyuruh pasukannya untuk membawa gubernur keluar, dan para pasukan kera sudah bersiap untuk menghabisinya. Tiba-tiba McDonald datang lalu berkata, This is not how it was to be. McDonald meminta Caesar untuk menunjukkan rasa kemanusiaan. Namun Caesar tidak peduli karena ia bukan manusia. Caesar juga mengingatkan bahwa nantinya manusia akan binasa karena ulah mereka sendiri. Your cities lie buried under radioactive rubble. He finally and self-destructively turns his weapons against his own. Para gorila yang sudah bersiap untuk membunuh gubernur, namun tanpa diduga Caesar mengucapkan kata tidak. Seolah-olah ia meminta Caesar untuk menghentikan kekerasan tersebut. Lalu Caesar pun berkata untuk saat ini ia akan membuang rasa benci kepada manusia dan menurunkan senjata. Caesar juga berkata kalau nantinya para kera akan menguasai dunia, tapi tidak seperti manusia. Para kera akan memberikan pemahaman bagaimana bersikap yang baik demi menjaga perdamaian. Dan malam itu Caesar juga mendeklarasikan berdirinya planet kera. Bangsa kera bersorak gembira atas kemenangan mereka. Dan tentu saja, kemenangan ini adalah awal perperangan manusia dengan bangsa kera, yang nantinya akan kita bahas di film berikutnya. Sekian video kali ini, silahkan berikan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.